Hello, welcome back to our YouTube channel Sharing. Oke, kali ini kita akan membahas topik present perfect continuous tense. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang topik ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya biar kita semakin semangat membuat konten-konten pengajaran ini. Oke. Baiklah, jadi present perfect continuous tense ini adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu, atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi ada dua pilihannya, yaitu di masa lalu dilakukan dan telah selesai pula di dalam range waktu di masa lalu, atau yang kedua itu telah dimulai di masa lalu tapi masih berlanjut sampai sekarang. Oke, untuk contohnya di masing-masing fungsi kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk kegiatan yang baru-baru saja selesai. Jadi sudah selesai tapi baru-baru saja selesai. Contohnya, you are out of breath. Have you been running? Nafas kamu tersengal-sengal. Apakah kamu baru saja berlari? Gitu ya. Oke, yang kedua, untuk kegiatan yang dimulai beberapa waktu yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Ini biasanya menggunakan for dan since. Fungsi yang kedua ini sama dengan fungsi tense yang present perfect. Perbedaannya kalau mau dilihat, present perfect continuous kalau mau artinya seperti ini, yaitu dimulai dari waktu yang lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, biasanya dia menggunakan kata keterangan for dan since, berbeda dengan present perfect tadi. Oke, contohnya, it has been raining for 2 hours. Sudah turun hujan 2 jam yang lalu. Artinya dan sekarang masih hujan. Itu dia. Oke. Baiklah, sekarang kita bahas rumusnya. Untuk kalimat positif, dia dimulai dari subjek plus has or have plus been plus verb ing. Oke. Been, by the way ya, been ini adalah bentuk ketiga dari to be. To be bentuk pertamanya adalah be, bentuk keduanya is, bentuk pertamanya be, bentuk presentnya is mr. Maksudnya begini, be itu adalah bentuk infinitif. Bentuk pertamanya itu sering dibilang bentuk pertama ya, is, mr sesuai subjek. Bentuk keduanya was, were. Nah, bentuk ketiganya baru adalah been. Oke, jadi present perfect itu kalau dia ada perfect itu selalu verb-nya pasti verb 3. Tapi karena present perfect continuous harus verb ing dan verb ing sebelumnya harus to be, maka to be di present perfect ini harus bentuk ketiga yaitu been. Begitu dia cara membedakannya. Untuk kenapa present perfect continuous pakai verb ing, present perfect enggak gitu ya. Negatifnya subjek plus has or have, kemudian ada not-nya, selalu negatif harus ada not, kemudian baru been dan verb ing. Oke, interrogatif dimulai dari has atau have, kemudian subjek, kemudian been, baru verb ing. Oke, has subjeknya adalah she, he, it, dan subjek yang berjumlah tunggal lainnya. Kemudian have untuk I, you, they, we, dan untuk subjek yang lebih dari satu atau jamak lainnya. Oke, keterangan waktunya ada for, artinya selama, digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung, akumulasi waktunya ya. Since artinya sejak, digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai sejak kapan. Oke. Recently artinya akhir-akhir ini. Jadi ketiga ini adalah keterangan waktu untuk present perfect continuous tense. Oke, langsung saja kita bahas latihan 59. Jawablah pertanyaan ini dengan present perfect continuous tense. Oke. Paul is very tired. He, tadi setelah subjek pakai has atau have, he pakai has ya. He has, kemudian been, kemudian pakai verb ing ya. He has been working very hard. Paul sangat lelah, dia sudah bekerja sangat keras. Nomor 2, why are your clothes so dirty? Kenapa pakaian kamu sangat kotor? Ini bentuk pertanyaan. Pertanyaan dimulai dari has atau have, karena subjeknya adalah you maka have ya. What have you kemudian been doing? Apa yang sudah kamu lakukan? Nomor 3, I
I pakai apa? Pakai have ya. I have been talking to Amanda. Begitu jawabannya ya. I have been talking to Amanda about the problem and she agrees with me. Oke, saya sudah bicara pada Amanda tentang masalah itu dan dia setuju dengan saya. Nomor 4, where have you been? Dari mana saja kamu? I pakai have, I pakai have ya. I have been looking for you everywhere. Saya sudah mencari-cari kamu di kemana-mana. Oke, nomor 4, how long? Jenis pertanyaan maka dimulai dari has atau have. Karena subjeknya adalah you, maka pakai have ya. So, how long have you been learning English? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Inggris? Begitu. Oke, number 6 until 10, try to do it yourself. Oke, sekarang kita masuk ke latihan 60 untuk membiasakan kamu menulis kalimat positif, negatif, interrogatif. Coba lakukan atau kerjakan soal ini. Nomor 1, they pakai have, they have been spending their holidays in Italy since 3 years ago. Negatifnya, they have not been spending their holidays in Italy since 3 years ago. Interrogatifnya dimulai dari have. Have they been spending their holidays in Italy since 3 years ago? Oke, nomor 2, Mary. Mary itu satu, orang ketiga tunggal, maka pakai has. Mary has been working there since 18 January. Negatifnya, Mary has not atau hasn't. Mary hasn't been working there since 18 January. Interrogatifnya, has Mary been working there since 18 January? Oke, nomor 3, silakan kerjakan sendiri ya. Baiklah, sangat gampang ya present perfect continuous. Sekarang kita versuskan present perfect dan present perfect continuous. Apa sih perbedaan mereka ini? Oke, ini dia table untuk melihat perbedaan mereka. Jadi kalau present perfect itu fokus kepada hasil dari kegiatan yang sudah selesai. Jadi present perfect itu fokus kepada hasilnya. Oke. Sementara present perfect continuous fokus kepada kegiatannya dan tidak peduli apakah kegiatannya sudah selesai atau tidak. Yang kedua, kalau present perfect fokus kepada berapa kali atau berapa banyak sebuah kegiatan sudah terjadi. Kalau present perfect continuous fokusnya kepada berapa lama sebuah kegiatan sudah terjadi. Ya, jadi kalau pakai how long kan artinya berapa lama, itu biasanya pasti present perfect continuous. Tapi kalau how many, how much, berapa banyak, atau ya berapa kali ya, berapa banyak, maka itu pasti cenderung ke present perfect karena fokusnya adalah berapa kali. Begitu. Oke. Untuk kata keterangannya yet, already, ever itu khususnya hanya untuk present perfect ya. Untuk present perfect continuous ada for, since, recently, dan how long tadi sudah saya bilang ya. Oke, supaya lebih paham sebatas mana kita tahu antara present perfect dan present perfect continuous, coba kerjakan latihan 62 ini ya. Apakah dia present perfect atau present perfect continuous? Baiklah, lihat nomor 1. My hands are very dirty. Tangan saya sangat kotor. I blank 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 the car. Repair. Kata kerjanya repair itu memperbaiki. Nah, lihat ya. Apakah kalimat ini menunjukkan kata kerjanya, kegiatannya, atau hasil dari kegiatannya? Lihat, kata kuncinya ada pada my hands are very dirty. Tangan saya sangat kotor. Apakah tangan kotor itu hasil dari kegiatan merepair atau memperbaiki mobil? Tentu saja tidak, ya kan? Maka ini bukan present perfect. Dia fokus kepada kegiatannya. Oke, maka present perfect continuous. Jawabannya harus present perfect continuous. So, kita jawab I have been repairing the car. Itu jawabannya. Oke, nomor 2. Joe blank 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 too much recently. He should eat less. Oke, kata kerjanya di sini eat. Ya. Lihat, kata kuncinya adalah he should eat less.
Dia harus makan sedikit. Dia harus makan sedikit. Si Joe katanya makan terlalu banyak akhir-akhir ini. Dia harus makan sedikit. Oke, ini tidak membicarakan hasil, ya kan? Tidak membicarakan hasil dan tidak membicarakan berapa kali tindakan itu dilakukan. Maka dia present perfect continuous. Dia fokus kepada kegiatan eatingnya. Ya, so answer with present perfect continuous menjadi Joe has been eating too much recently. Ya, oke, nomor 3, the car is okay again. Mobilnya sudah bagus lagi. Oke, ini baru hasil, ya kan? I berarti pakai present perfect. I have repaired it. I have repaired it. Begitu. Ya, kelihatannya perbedaan nomor 1 dengan nomor 3. Nomor 4 sekarang. Somebody blank 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 all my chocolates. The box is empty. Oke, seseorang, kata kerjanya pakai it ya. Seseorang makan semua coklat saya, kotaknya kosong. Oke, ini hasil ya, hasil dari kegiatan makan semua coklat, makanya kotaknya kosong. Begitu. So, nomor 4 kita jawab somebody, pakai present perfect. Somebody has eaten all my chocolates. Begitu. Nomor 5, where's the book I gave you? Mana buku yang saya berikan kepadamu? What blank 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 with it you do? Apa yang kamu lakukan dengan itu? Oke, kira-kira pakai present perfect atau present perfect continuous. Ini menanyakan hasil, ya kan? Menanyakan hasil dari kegiatan dia, apa yang kamu lakukan, maka pakai present perfect. Begitu ya. Oke, so what, karena ini adalah kalimat tanya, dimulai dari have atau has. Have di sini karena subjeknya you. So what have you done with it? Begitu. Oke, nomor 6 sampai nomor 10 coba kalian selesaikan sendiri ya. Itulah tadi pembahasan tentang present perfect continuous. Semoga bermanfaat, semoga semakin paham akan tenses bahasa Inggris. Okay, thank you for listening. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Bye bye.